Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Idiani Darmawati hari ini akan menyampaikan kuliah histologi susunan syaraf. Baiklah, mari kita lihat bersama bahwa satu sel syaraf itu terdiri dari perikarion, kemudian satu akson yang panjang, dan lebih dari satu dendrit. Jaringan saraf secara anatomi dapat dibagi menjadi susunan saraf pusat yang terdiri dari otak, cerebrum dan cerebellum, serta medulla spinalis. Kemudian susunan saraf tepi terdiri dari serabut saraf dan ganglia saraf. Secara struktural dapat dibagi menjadi sel saraf atau neuron memiliki banyak cabang panjang. Sel glia bercabang pendek merupakan penyangga dan melindungi neuron, nutrisi saraf, dan pertahanan susunan saraf pusat. Sel neuron atau sel saraf mempunyai fungsi menerima, meneruskan, dan memproses stimulus, memicu aktivitas sel tertentu, dan pelepasan neurotransmitter dan molekul informasi lainnya. Terdiri atas dendrit, bercabang panjang untuk menerima stimulus dari epitel sensorik atau neuron lain. Badan sel atau perikarion menerima stimulus. Akson, cabang tunggal, untuk menghantarkan impuls saraf ke sel lain atau menerima informasi dari neuron lain. Ini adalah gambaran satu sel saraf. Satu sel saraf terdiri dari perikarion, merupakan badan sel tanpa akson dan dendrit. Kemudian badan sel terdiri dari nukleus, nukleolus, sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat banyak organel dan hasil metabolik atau inklusiones. Kemudian selain dendrit yang jumlahnya lebih dari satu, terdapat kemudian pada satu sel saraf terdapat satu akson yang tunggal dan panjang. Akson bagian distal umumnya bercabang dan membentuk ranting-ranting terminal. Setiap cabang ranting berakhir sebagai bulbus atau akhir atau boton. Berinteraksi dengan sel atau neuron lain membentuk sinaps. Bentuk badan sel bulat, lonjong, atau bersudut. Nah, ini gambaran dari satu sel saraf. Ini adalah perikarion, terdiri dari sitoplasma, nukleus, nukleolus. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel seperti mitokondria, badan Golgi, lisosom, ribosom, dan lain-lain. Kemudian ada satu akson yang panjang. Kemudian selanjutnya mempunyai banyak dendrit Jenis neuron berdasarkan ukuran dan bentuk cabangnya. Neuron multipolar itu mempunyai satu akson dan lebih dari 2 cabang dendrit. Kemudian neuron bipolar yaitu sel saraf yang mempunyai satu dendrit dan satu akson. Selanjutnya neuron pseudo unipolar yaitu neuron yang mempunyai satu cabang dekat perikarion dan terbagi menjadi 2 cabang. Pada neuron pseudo unipolar, stimulus yang
tertangkap oleh dendrit diteruskan langsung ke akson terminal. Neuron yang terbanyak yaitu berjenis atau bertipe neuron multipolar. Neuron bipolar itu contohnya terdapat pada ganglia koklear, ganglia vestibular, retina, dan mukosa olfaktorius. Neuron pseudo-unipolar pada ganglia spinal, ganglia sensorik dalam kornu dorsalis saraf spinal. Jenis neuron berdasarkan peran fungsional terdiri dari neuron motorik, itu mengandalkan organ efektor. Neuron sensorik menerima stimulus sensorik. Neuron interneuron itu adalah hubungan antar neuron satu dengan yang lain. Ini adalah gambar dari beberapa tipe neuron. Ini adalah neuron bipolar, di mana neuron mempunyai satu akson dan satu dendrit yang bercabang dua, mempunyai dua cabang dendrit. Kemudian ini adalah tipe multipolar, di mana neuron mempunyai satu akson dan beberapa dendrit yang langsung bertumpu pada perikarion. Kemudian neuron bertipe pseudo-unipolar yaitu neuron yang mempunyai satu akson dan satu juluran dendrit, namun pada ujungnya mempunyai banyak cabang. Ini gambaran dari tipe neuron. Ini adalah neuron bipolar, di mana atau disebut juga sebagai interneuron, yaitu yang menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Kemudian ini adalah neuron unipolar, di mana mempunyai satu akson dan satu dendrit saja yang tidak bercabang-cabang. Kemudian neuron multipolar. Ini adalah gambaran neuron multipolar yang mempunyai satu akson dan beberapa dendrit yang semuanya bertumpu pada badan sel atau perikarion. Kemudian ada juga tipe piramidal sel atau sel piramid, di mana mempunyai dendrit yang mempunyai satu akson dan dendrit yang bercabang-cabang sehingga membentuk gambaran seperti piramid. Ini adalah contoh neuron multipolar. Ini adalah perikarion, kemudian ada sitoplasma nukleus, dan ini yang juluran panjang ini adalah akson, kemudian yang lain juluran kecil-kecil dan jumlahnya banyak, ini adalah dendrit. Badan sel atau perikarion. Badan sel atau perikarion itu mengandung inti dan sitoplasma. Ini merupakan pusat trofik. Inti eukromatik atau tercat pucat, bulat dan sangat besar. Anak inti terlihat jelas. Sel saraf binukleus pada ganglia simpatis dan sensoris. Kromatin halus tersebar rata. Retikulum endoplasma kasar, sitoplasma dengan poliribosom. Nisel body sangat banyak
mitokondria tersebar di sitoplasma. Dendrit umumnya pendek dan bercabang mirip pohon. Fungsinya mempunyai banyak sinaps, menerima sinyal, dan prosesor utama. Sebagian besar sel saraf memiliki banyak dendrit yang bercabang-cabang. Dendrit berhubungan dengan akson terminal. Dendrit mengandung sitoplasma di basis atau dekat badan sel atau perikarion. Dendrit tidak mengandung kompleks Golgi. Akson sebagian besar neuron hanya mempunyai satu akson, dan bahkan ada yang tidak mempunyai akson. Akson umumnya panjang, bisa mencapai 100 cm. Aksolema merupakan membran plasma akson berisi aksoplasma. Sel glia. Sel glia adalah sel penyokong yang menyokong neuron atau sel saraf. Satu sel saraf akan didukung oleh banyak sel glia. Macam-macam sel glia. Untuk memudahkan mengingat bahwa sel glia itu pada umumnya berasal dari tuba neural, kecuali pada mikroglia itu berasal dari sumsum tulang. Di sini jenis-jenis sel glia terdiri dari oligodendrosit. Kemudian lokasi terdapat pada sistem saraf pusat. Fungsinya adalah memproduksi myelin dan sebagai insulator listrik. Kemudian sel Schwann asalnya dari tuba neural. Terdapat di saraf tepi. Fungsinya memproduksi myelin dan juga sebagai insulator listrik. Kemudian selanjutnya astrosit berasal dari tuba neural, terdapat di sistem saraf pusat, fungsi untuk penyangga struktur pemulihan blood-brain. Kemudian juga pertukaran metabolik. Sel ependim berasal dari tuba neural, terdapat di sistem saraf pusat, melapisi rongga-rongga sistem saraf pusat. Mikroglia ini adalah sel glia yang berasal dari sumsum tulang, lokasi di sistem saraf pusat, aktivitas makrofag fungsinya. Pada astrosit tadi mempunyai fungsi sebagai penyangga struktur pemulihan blood-brain barrier. Sel glia oligodendrosit mempunyai cabang 2, membungkus akson, dan menghasilkan selubung myelin pada sistem saraf pusat. Sel Schwann mempunyai fungsi sama seperti oligodendrosit, namun pada sistem saraf tepi, yaitu membentuk selubung myelin pada sistem saraf tepi. Sel Schwann, sel ependim ini mempunyai sel epitel yang berbentuk silindris rendah melapisi ventrikel otak dan kanalis centralis medulla spinalis. Mikroglia merupakan sel kecil memanjang dengan cabang pendek tak teratur, intinya gepeng dan padat sehingga
Fungsinya sebagai sel fagosit mononuklear jaringan saraf. Astrosit ini merupakan sel glia yang paling banyak. Ada dua macam astrosit, yaitu astrosit fibrosa di substansia alba bercabang-cabang panjang, astrosit protoplasma di substansia grisea bercabang pendek. Tautan antar astrosit itu disebut taut rekat atau gap junction. Nah, ini adalah gambaran dari sel pada medula spinalis atau spinal cord. Nah, ini satu sel saraf. Satu sel saraf yang terdiri dari perikarion, kemudian akson, kemudian sitoplasma, ada nukleus. Nah, di sekitar neuron atau sel saraf itu dikelilingi oleh neuroglia, banyak neuroglia yang menyokong satu sel neuron. Di sini dapat dilihat bahwa satu neuron atau sel saraf disokong atau didukung oleh astrosit, mikroglia, kemudian ada oligodendrosit. Nah, ini gambaran dari satu sel saraf yang dikelilingi oleh banyak neuroglia. Nah, ini adalah gambaran skematis dari satu sel saraf. Terdiri dari satu akson, di mana ujung-ujungnya itu bercabang-cabang sebagai akson terminal. Nah, di sini dalam satu sel saraf terdiri dari perikarion, nukleus, sitoplasma, dan banyak dendrit yang bertumpu pada perikarion. Nah, di sini gambarannya terdapat di sekitar satu neuron tadi terdapat banyak neuroglia yang terdiri dari astrosit, kemudian oligodendrosit yang pada sistem saraf pusat membentuk selubung mielin. Di sini adalah akson terminal yang mempunyai bulbus. Kemudian beberapa neuroglia ini akan membantu kehidupan satu sel neuron tersebut, sehingga disebut sebagai sel penyokong. Nah, ini gambaran dari astrosit, ya, gambaran mikroskopik dari satu astrosit, neuroglia jenis astrosit. Kemudian ini adalah oligodendrosit. Nah, ini astrosit. Nah, kita lanjut ke susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat itu hampir tidak memiliki jaringan ikat. Strukturnya mirip gel, irisan substansia alba dan substansia grisea. Substansia alba itu unsur utamanya akson termialin dan oligodendrosit, tidak mengandung badan neuron atau perikarion. Kemudian substansia grisea mengandung badan sel, neuron, dendrit, bagian awal akson tak termialin, dan sel glia juga terdapat pada substansia grisea. Korteks cerebri dan korteks cerebellum. Substansia grisea membentuk korteks cerebri dan korteks cerebelli. Kumpulan badan sel neuron ini terdiri dari nukleus
yang terbenam dalam substansia alba. Korteks cerebri terdiri dari 6 lapisan sel dan neuron motorik, yaitu terdiri dari lamina nuklear, lamina granularis eksterna, lamina piramidalis yang terdiri dari sel-sel piramid, lamina granularis interna, lamina granularis, lamina multiforme. Korteks cerebri terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan molekular luar, lapisan tengah yang terdiri dari 1 lapis sel Purkinje yang bentuknya seperti botol. Ini disebut lapisan atau substansia ganglionaris. Kemudian lapisan granulum atau bagian dalam ini yang dekat dengan medula. Ya, harap diingat jangan sampai keliru bahwa lapisan korteks pada cerebrum itu terdiri dari 6 lapisan, sedangkan lapisan korteks pada cerebellum terdiri dari 3 lapisan. Ini adalah gambar dari korteks cerebellum. Nah, pada korteks cerebellum ini terdiri dari 3 lapis tadi, di mana ini adalah lapisan paling luar dan ini lapisan tengah yang terdiri dari 1 lapis sel Purkinje, dan ini adalah lapisan dalam yang berbatasan dengan medula. Kemudian medula spinalis. Pada medula spinalis, neuron medula spinalis ini besar dan multipolar. Substansia alba di tepi, substansia grisea di dalam atau di bagian medula. Membentuk huruf H atau gambaran seperti kupu-kupu. Di tengahnya ada kanalis centralis yang dilapisi oleh sel ependin. Substansia grisea pada medula spinalis membentuk kornu anterior dan kornu posterior. Kornu anterior terdiri dari neuron motorik dan aksonnya membentuk radiks ventral saraf spinal. Kemudian pada kornu posterior, neuron sensorik ini membentuk radiks dorsalis. Meningen yaitu membran jaringan ikat pembungkus sistem saraf pusat. Terdiri dari 3 lapis yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Dari luar ke dalam terdiri dari durameter, arachnoid, rongga subdural. Kemudian durameter ini terdiri atas jaringan ikat padat pada otak menyatu dengan periosteum tengkorak. Nah, pada medula spinalis itu tidak ada ya, dipisahkan dari periosteum vertebra oleh rongga epidural. Dipisahkan dari arachnoid oleh rongga subdural. Permukaannya ditutupi oleh epitel selapis pipih atau gepeng dari mesenkim. Kemudian yang selanjutnya adalah arachnoid. Arachnoid terdapat sistem trabekula membentuk rongga subarachnoid. Ini akan mempunyai cairan cerebrospinal dan berhubungan dengan ventrikel otak. Kemudian arachnoid terdiri atas jaringan ikat tanpa pembuluh darah dan dilapisi oleh epitel selapis pipih. Terdapat fili arachnoidales. Ini akan
mempunyai fungsi reabsorpsi cairan cerebrospinal yang masuk ke sinus venosus. Piameter berupa jaringan ikat longgar kaya akan pembuluh darah. Piameter tidak berkontak dengan jaringan saraf otak, dilapisi oleh neuroglia. Piameter dilapisi oleh sel-sel yang berbentuk pipih atau gepeng. Sawar saraf otak, sawar otak darah atau blood-brain barrier. Fungsinya yaitu untuk mencegah masuknya zat tertentu atau zat toksik atau bakteri. Kemudian disebabkan permeabilitas kapiler menurun, maka sel-sel endotel berikatan taut kedap. Sitoplasma sel endotel tidak bertingkap, sehingga permeabilitas menurun karena juluran cabang-cabang neuroglia yang membungkus kapiler. Ya, jadi sawar otak darah atau P3 itu mempunyai fungsi mencegah masuknya zat tertentu seperti zat toksik atau bakteri. Kemudian kita menginjak pada susunan saraf tepi. Pada susunan saraf tepi itu komponen utama terdiri dari saraf, ganglia, dan ujung saraf. Gabungan serabut saraf itu akan membentuk tractus atau jaras saraf. Sel-Schwann, selubung saraf, selubung akson pada sistem saraf tepi. Akson berdiameter kecil, serabut saraf tidak bermialin. Jadi pada akson yang berdiameter kecil maka serabut saraf tak bermialin. Akson berdiameter besar, serabut sarafnya bermialin. Saraf yaitu kumpulan serabut saraf. Dengan mikroskop, saraf akan tampak mengkilap, homogen, dan keputihan karena mengandung mielin dan kolagen. Struktur saraf epineurium, yaitu selubung fibrosa yang paling luar, terdiri dari jaringan ikat padat. Kemudian perineurium itu selapis jaringan mirip epitel gepeng atau pipih. Kemudian endoneurium terdiri dari jaringan ikat pembungkus sel Schwann, ya. Jadi hanya membungkus satu serabut atau satu sel saraf. Saraf itu merupakan serabut aferent dan efferent, saraf sensorik dan saraf motorik. Nah, ini gambaran dari selubung pembungkus saraf tadi, ya. Satu sel saraf ini atau satu serabut saraf diselubungi oleh jaringan ikat yang disebut endoneurium. Kemudian beberapa serabut atau beberapa sel saraf membentuk satu fasikulus saraf. Satu fasikulus saraf diselubungi oleh jaringan ikat yang disebut perineurium. Sedangkan beberapa fasikulus saraf akan membentuk
akan diselubungi oleh selubung yang paling luar disebut epineurium. Ganglia. Ganglia atau sel penyokong itu strukturnya lonjong dan mengandung badan sel neuron dan sel glia dan ditunjang oleh jaringan ikat. Ya, jadi ganglia itu strukturnya lonjong yang mengandung badan sel atau perikarion, mengandung neuron dan sel glia, dan ditunjang oleh jaringan ikat. Ini merupakan stasiun relay atau yang meneruskan ya. Arah impuls itu dari ganglion sensorik dan ganglion otonom. Ganglia sensorik ini menerima impuls aferen ke sistem saraf pusat. Ada dua ganglia, yaitu ganglia cranialis dan ganglia spinalis. Ganglia cranialis berhubungan dengan saraf kranial. Ganglia spinalis berhubungan dengan radix dorsalis saraf spinal. Badan sel besar dan mempunyai sel satelit. Ini merupakan neuron pseudo-unipolar ya. Ganglia otonom itu tampak sebagai pelebaran bulat pada saraf otonom. Ganglia tidak bersimpai, sel-selnya ditopang oleh stroma organ di mana ganglia berada, misalnya di saluran cerna. Merupakan neuron multipolar. Badan neuron atau perikarion mempunyai nisel bodies halus dan mempunyai sel satelit. Sistem saraf otonom yaitu memiliki jaringan neuron ganda. Akson neuron pertama membentuk serabut preganglioner. Akson neuron kedua membentuk serabut pasganglioner. Sistem saraf otonom terdiri atas sistem simpatis dan parasimpatis.